Pemerhati Desa yang budiman, kembali lagi pada channel YouTube TV Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Saat ini saya berada di Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Desa Kesiman Kertalangu ini adalah desa yang menjadi juara 1 Perlombaan Desa dan Kelurahan tahun 2001 tingkat Provinsi Bali. Apa saja yang menjadi program dan inovasi sehingga mereka bisa menjadi juara 1? Yaitu wisata edukasi Suba Teba Majelangu. Kedua, mereka mempunyai desa budaya Kertalangu. Yang ketiga, teman-teman pemerintah desa mengembangkan sistem informasi Kesiman Kertalangu atau disebut SIKEKAL, yaitu pelayanan online pemerintah terhadap masyarakat. Yang keempat, pemerintah Desa Kertalangu juga mengembangkan elektronik laporan informasi kinerja yang disebut ELING. Kelima, ada aplikasi BUMDesku. Keenam, ada MyMade atau majalah informasi masyarakat desa. Yang ketujuh, ada program Zero Waste atau program pemilahan sampah masyarakat. Yang terakhir, Desa Kertalangu memiliki peta digital desa. Selanjutnya, mari kita ikuti perjalanan kita di Desa Kesiman Kertalangu. Desa Kesiman Kertalangu tahun ini dinobatkan sebagai pemenang lomba juara 1 desa di Provinsi Bali. Daerah Kesiman Kertalangu terletak di Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Luas wilayah Desa Kesiman Kertalangu yaitu 405 hektar, memiliki 11 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 18.717 jiwa. Di Desa Kesiman Kertalangu, masyarakat desa masih menjaga dan melestarikan budaya. Sarana prasarana yang ada di kantor Desa Kesiman Kertalangu dimulai dari ruang pelayanan umum, ruang perangkat desa dan staf, ruang kepala dusun atau BPD, ruang rapat, posko desa, ruang BUMDes, dan juga Sekolah PAUD Putra Budaya. Desa Kesiman Kertalangu dalam menginput data-data dan urusan warga, masyarakat sudah menggunakan sistem online. Sistem online tersebut dinamakan SIKEKAL, Sistem Informasi Kesiman Kertalangu, serta aplikasi untuk pemerintahan desa ELING, elektronik laporan informasi kinerja. Selain itu, sistem untuk penjualan produk BUMDes dapat dicari di aplikasi BUMDesku. Selain aplikasi, Desa Kesiman Kertalangu memiliki media cetak tersendiri, diberi nama MyMade, majalah informasi masyarakat desa. Kalau di Desa Kesiman Kertalangu, kami tata kelola pemerintahan kami karena kami terdiri dari 11 dusun, ya, jadi ada 11 pelaksana kewilayahan yang ada di desa kami dengan luas wilayah kami yang cukup besar 405 hektar dan jumlah penduduk yang cukup padat juga 18.700-an jiwa. Jadi tata kelola pemerintahan kami menerapkan namanya sistem sekarang udah tidak lagi sistem offline. Jadi kita sudah di sini menerapkan apapun yang diurus oleh masyarakat itu ya harus melalui pelaksana kewilayahan dulu. Jadi pelaksana kewilayahan kami lah yang nantinya akan menginput data-data dari mereka yang sudah terintegrasikan dengan sistem yang ada di desa yang namanya sistem informasi Kesiman Kertalangu yang kami singkat dengan SIKEKAL. Jadi apapun yang mereka urus nanti sudah di-input oleh kepala dusun. Nah, nanti mereka datang ke desa cuman menyampaikan bahwa mereka ada membuat suatu surat-surat atau administrasi apapun bentuknya, menyampaikan ke bagian pelayanan umum. Nanti pelayanan umum tinggal mengemprint
apa menjadi urusan atau surat-surat mereka. Jadi hitungan 1-2 menit sudah terprint dan kami di pemerintah desa tinggal menandatanganinya saja. Desa Kesiman Kertalangu juga memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat membantu masyarakat desa. Yang pertama, kegiatan Satgas COVID-19. Dalam kondisi PPKM level 4 di Bali dan COVID-19 yang cukup tinggi, Desa Kesiman Kertalangu melakukan penyemprotan disinfektan di 11 dusun yang dilakukan Satgas Dusun serta dinas yang ada di sini. Di desa ini juga terdapat posko desa serta memberikan fasilitas pencuci tangan dan hand sanitizer di kantor desa dan tempat fasilitas umum yang terdapat di desa tersebut agar virus COVID-19 tidak menyebar kemana-mana. Yang kedua, kegiatan padat karya tunai desa. Dalam kondisi pandemi ini, pemerintah Desa Kesiman Kertalangu memberikan kegiatan yang dapat membantu perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat desa. Kegiatan tersebut seperti menanam dan beternak, yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Desa ini juga memiliki tempat pengolahan sampah terpadu TPST 3R dan bank sampah. Di tempat ini, masyarakat bisa menjual sampah organik dan non-organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Serta di tempat ini juga sampah tersebut dipilih dan diolah yang dapat menghasilkan pendapatan desa. Ketiga, kegiatan bedah rumah. Kegiatan ini untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat desa yang kurang mampu. Program kegiatan tersebut dibantu langsung oleh APBDes desa. Jadi desa memiliki suatu bentuk aktivitas rutin. Jadi dalam bentuk kegiatan yang kita lakukan setiap minggunya, yaitu melalui Satgas Desa. Jadi Satgas Desa yang berbuat untuk di tingkat desa, jadi di masing-masing dusun pun, jadi kita membuat Satgas juga, ada Satgas yang namanya Satgas Dusun. Jadi kita kolaborasi antara adat dan dinas di sini. Nah, dan rutinitas kami setiap kasus yang ada, jadi kita misalnya setiap minggu ini selalu mengadakan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah masyarakat kami atau warga kami yang terpapar virus. Jadi kita adakan penyemprotan terpusat atau terfokus ya. Jadi di mana kasus terjadi, disitulah harus kita adakan penyemprotan disinfektan, memberikan suatu bentuk juga kepada masyarakat bagaimana kepedulian daripada desa dan dusun kepada mereka-mereka yang terpapar. Jadi merugikan motivasi juga supaya mereka tidak merasa bahwa mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kami selalu berusaha memberikan bentuk padat karya tunai desa. Jadi memanfaatkan juga dana desa di situ. Jadi padat karya tunai desa ini yang benar-benar kami inginkan sentuh kepada masyarakat yang memang terdampak. Karena kalau dilihat dari bantuan-bantuan yang sifatnya ya seperti dana desa yang artinya bantuan langsung tunai itu, kadang-kadang ada juga masyarakat yang merasakan bahwa mereka kok tidak diberikan atau merasa ada dari bantuan sosial tunai BST itu juga merasa juga kok tidak pas seperti itu ya. Tetapi dengan adanya kegiatan padat karya tunai desa ini, kita berusaha merangkul mereka yang mau juga. Jadi mereka walaupun terdampak, tapi mereka tidak mau terlibat, otomatis kan tidak mendapatkan nilai di situ. Jadi kalau sudah mereka mau terlibat, kita ajak ikut di dalam kegiatan padat karya tunai desa ini, mereka akan mendapatkan hasil di situ. Artinya ada nilai yang kami siapkan, yang sudah dianggap. Karena BUMDes kami, paling tidak dia waktu walaupun di pandemi ini, mereka sudah bisa juga memberikan PAD ke desa itu menyumbangkan PAD yaitu sekitar 35 juta. Jadi dengan sumbangan PAD yang mereka berikan lewat BUMDes ini, dari BUMDes ini kami manfaatkan, kami berdayakan ke masyarakat kami yang benar-benar membutuhkan, yaitu ada masyarakat yang namanya rumah tangga miskin. Jadi mereka kita sasar. Jadi kita memang punya program setiap tahunnya kita memberikan suatu bentuk program yang namanya bedah rumah. Jadi dari sumbangan APBDes yang dikeluarkan oleh BUMDes ini yang kita kelola untuk kita lakukan kegiatan bedah rumah tersebut. Jadi masyarakat secara langsung sudah bisa menikmati apa yang menjadi hasil yang diberikan oleh BUMDes kami.
Desa Kesiman Kertalangu juga memiliki destinasi wisata yang berdiri pada tahun 2008. Wahana yang ditawarkan Desa Kesiman Kertalangu seperti Gong Perdamaian. Gong Perdamaian ini dibuat pada tahun 2002. Di monumen ini terdapat patung tokoh-tokoh yang berjasa memperjuangkan perdamaian dunia. Mau melihat hamparan sawah yang luas sambil menikmati makan siang, kita berkunjung di warung Ditukat. Di warung ini kita bisa melihat hamparan sawah yang luas mencapai 80 hektar. Hamparan sawah yang luas ini juga terdapat jogging track yang dapat digunakan masyarakat untuk berolahraga sambil menikmati pemandangan persawahan. Bagi yang mempunyai hobi memancing, terdapat kolam pancing di Tukat dan juga tempat ini mempunyai fasilitas kolam berenang. Desa Kesiman Kertalangu memiliki destinasi wisata yang bernama Desa Budaya Kertalangu. Desa Budaya Kertalangu itu berdiri pada tahun 2008. Nah, Desa Budaya Kertalangu ini berdiri karena suatu alasan, karena di sini di Desa Kesiman Kertalangu kita memiliki suatu area persawahan yang masih aktif. Nah, dengan SK yang diberikan oleh Bapak Wali Kota tahun 2008, maka berdirilah Desa Budaya Kertalangu ini. Di Desa Budaya Kertalangu kita bisa melihat beberapa wahana yang ada, yaitu ada Gong Perdamaian, ada wahana Taman Pancasila, ada tempat kita berdiri sekarang adalah yang namanya kolam pancing Ditukat, dan juga ada area yang namanya juga area jogging track yang disediakan oleh desa sebagai fasilitas olahraga dan rekreasi. Nah, inilah kelebihan daripada Desa Budaya Kertalangu yang ada di Desa Kesiman Kertalangu yang sekarang ini berada di bawah naungan daripada BUMDes Desa Kesiman Kertalangu. Desa Kesiman Kertalangu juga terdapat wisata edukasi yang disebut dengan wisata edukasi Subak. Wisata Subak juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia dalam sistem pengairan sawah. Di wisata ini, siswa-siswi mendapat pembelajaran tata cara bertani, beternak, dan wisata alam berbasis budaya Bali seperti belajar matekap, belajar membuat canang, belajar memasak masakan Bali, dan juga terdapat area outbound. Wisata terakhir yang terdapat di Desa Kesiman Kertalangu yaitu wisata Pantai Biaung. Di pantai ini bisa digunakan untuk aktivitas bermain surfing karena memiliki ombak yang cukup bagus, dan juga cocok untuk bermain layang-layang sambil menikmati alam pantai yang memanjakan mata. Dari Bali, tim TV Bina Pemdes melaporkan. Pemerhati desa yang berbahagia, dari Pantai Biaung, Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Provinsi Bali, kita akhiri perjalanan inspirasi desa kali ini. Sampai jumpa di episode inspirasi desa berikutnya. Salam sehat selalu.